yakin dengan itu dimaksud dengan makhluk sosial? Ya. Masih ingat kan? Contohnya saling menghormati, saling menghargai ya. Apa aja contohnya? Ini kemarin loh. Apa contohnya? Mengucapkan mengucapkan terima kasih untuk apa? Sudah menolong kita. Yang kedua, meminta maaf. Kenapa kita meminta maaf? Karena kita membuat kesalahan. Oke, masih ingat kan pelajaran sebelumnya kan? Oke, ibu masuk bab keempat tentang bab 4 kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan. Oke. Bab 4 kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan. Kewajiban itu apa? Siapa yang tahu? Kewajiban. Siapa yang tahu? Oke, apa saya kira? Oke, kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Dan hak adalah, siapa yang tahu hak? Apa sebenarnya? Oke, kalau hak adalah segala sesuatu yang kita terima dalam melakukan aturan. Aturan apa aja? Banyak aturannya, nak. Aturan adalah tindakan atau buatan yang harus dilaksanakan agar terciptanya ketertiban. Misalnya aturan, kita di aturan di rumah ada apa tidak? Aturan di sekolah ada apa tidak? Aturan di lingkungan masyarakat ada apa enggak? Kita setiap menempatkan pasti ada aturannya. Kita pun di rumah sakit juga ada aturannya apa enggak? Ada kan? Kita di setiap pergi kemanapun pasti ada aturannya. Oke? Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan lingkungan sekitar. Di setiap pokoknya kita kemana pun tetap ada aturan. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh apa? Semua anggota keluarga tanpa terkecuali, mau adik, kakak, abang, ayah, ibu yang ada di rumah harus kita patuhi. Misalnya jam 9 atau jam 10 wajib semuanya sudah tidur. Jam 8 batasnya untuk nonton TV. Apakah kita ikuti aturan apa tidak? Kita ikuti aturannya. Kalau aturan di sekolah dipatuhi oleh apa? Seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah. Semuanya di sini kita harus ikuti aturannya. Oke? Misalnya contohnya tidak boleh mencoret itu tidak boleh memecahkan lampu. Banyak lagi ya contoh-contohnya. Kalau aturan masyarakat harus dipatuhi oleh apa? Kalau masyarakat seluruh warga masyarakat, mantap. Aturan dibuat agar kita bersikap supaya apa? Aturan kita supaya apa? Dibuat supaya apa? Tertib. Kalau kita tidak dibuat aturan, apakah kita tertib? Seperti ibu di kelas. Sebelum memasuki kelas, sebelum lonceng, kita berbaris di depan tidak? Itu namanya aturan siapa? Aturan wali kelas. Aturannya, kalau tidak ibu buat aturan seperti itu, pergi yang sana ke sini, betul tidak? Betul tidak? Betul kan? Pasti dia tidak
Kewajiban anak di rumah. Satu. Contohnya kita kewajiban anak di rumah. Satu. Membantu orang tua. Oke, dua. Melaksanakan ibadah. Itu wajib. Kan kewajiban kita untuk apa? Untuk apa? Melakukan ibadah. Misalnya masuk maghrib. Jain. Sholat maghrib. Jangan ikuti apa Jain membantah. Itu karena dia sudah aturan kewajiban kan mengikuti ya. Menghormati orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua melakukan pekerjaan lu. Nah, misalnya menyapu. Apa lagi? Ngepel, sup. Mencuci piring. Itu mencuci baju. Banyak lagi ya. Yang keempat, belajar dengan baik. Kita di rumah kan ada juga belajar kan. Nah, yang kelima, menyayangi. Adik kan gitu udah menyayangi adik dan kakak. Tidak boleh saling bertengkar. Supaya peraturan di rumah dilakukan secara tertib, nyaman, damai. Biar apa tidak? Oke. Kalau melaksanakan sholat atau melakukan apa ibadah itu apa? Kewajiban apa? Kewajiban apa? Seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Oke. Hak anak di rumah. Kalau hak anak apa? Satu. Mendapatkan tempat tinggal. Yang kedua, mendapat kasih sayang orang tua. Yang ketiga, mendapat makanan sehat. Yang keempat, yang kelima, empat ya, memiliki waktu bermain. Yang kelima, mendapat kesempatan bersekolah. Itu hak kita nak, hak kita yang dilakukan sama orang tua kita, disuruh bersekolah. Iya apa tidak? Kalau sekolah adalah tempat kita belajar dan bertemu dengan teman-teman. Kita belajar dan bertemu teman-teman. Kalian ke sekolah belajar dan bertemu teman-teman apa tidak? Iya kan? Anak di sekolah apa aja? Mendapat ilmu pengetahuan. Yang kedua, bermain bersama. Bermain bersama teman. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Yang keempat, apa? Mendapatkan nilai hasil belajar. Yang nilai bulanan kalian setiap kita ulangan pasti ada nilai bulanannya. Yang kelima, menggunakan fasilitas sekolah. Contohnya apa? Kipas angin, lampu, meja, papan tulis, banyak lagi ya, bermacam-macam lagi. Cara menghormati guru di sekolah kayak mana? Contohnya